ini kita akan membahas tragedi yang kemarin di Kanjuruhan. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita mengingatkan kita untuk menghormati para korban, mengeningkan cipta timur. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan telik. Kita akan kulik. Ini dari Presiden Arema FC. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pranama atau yang sering disebut Juragan 99, mengaku siap menerima sanksi apapun terkait tragedi Kanjuruhan. Dirinya masih merasakan duka mendalam atas tragedi itu. Tragedi Kanjuruhan pecah seusai laga derby, yaitu antara Arema FC melawan Persebaya. Tragedi tersebut terjadi pada saat Hari Kesaktian Pancasila, yaitu tanggal 1 Oktober tahun 2020, tepatnya di Sabtu malam. Arema FC waktu itu kalah 2-3 dari Persebaya. Skor bertuan rumah selanjutnya turun ke lapangan. Setelah laga tuntas terjadilah kericuan yang tidak terhindarkan. Supporter dan pihak kepolisian bentrok sampai pihak keamanan melepas gas air mata. Gas air mata sampai ditembak ke arah tribun. Banyak supporter yang tidak mengetahui apa-apa menjadi korban jiwa. Para penonton yang panik berdesakan untuk keluar dari stadion. Disitulah disinyalir banyak korban jiwa meninggal dunia akibat sesak napas. Dilansir dari Antara, Presiden Arema FC Gilang Widya Pranama atau sering disebut Juragan 99, mengaku siap menerima sanksi apapun terkait tragedi tersebut. Komentarnya begini: saya siap bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada korban masyarakat Indonesia atas kejadian yang menimpa keluarga besar Aremania pada 1 Oktober tahun 2022. Kata Gilang di kantor manajemen Arema di Malang. Seperti dilansir Antara Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sang manajer pun masih berbalut dalam suasana duka. Dirinya masih seolah tidak percaya atas tragedi tersebut. Hingga kini PSSI, Kemenpora, Kepolisian, dan TNI sampai Pemprov Jatim sedang mengusut tuntas tragedi tersebut yang menelan 125 korban jiwa, meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Berita ini bersumber dari Detik Sepak Bola atau Detik.com. Adapun larangan FIFA mengenai gas air mata di stadion, hal itu sebagaimana tertulis di pasal 19B tentang petugas penjaga keamanan lapangan atau PSIC, ayo angel teman, Piside Steward, yang berbunyi no firearms or control gas shall be carried or used. Angel ya? Atau artinya senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan di dalam stadion. Dalam tragedi Kanjuruhan tersebut, ada beberapa polisi melemparkan gas air mata ke tribun. Itu bisa diusut oleh FIFA, dan kemungkinan FIFA akan mensanksi Liga Indonesia. Ini bersumber dari CNN Indonesia. Kita lanjut ke misteri
pintu stadion terkunci di tragedi Kanjuruhan. Salah satu yang disorot pada tragedi Kanjuruhan adalah pintu stadion yang terkunci. Nah, gimana ini? Pak Pol, Pak Pampel, Arema FC mau nonton, setelah nonton kok dikunci pintunya, takut ada yang nolong atau gimana ini? Tragedi Kanjuruhan pecah selepas ada derby Jawa Timur Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Satu jadi pertanyaan dan disoroti oleh berbagai pihak, termasuk para saksi tragedi Kanjuruhan yang selamat. Mengapa pintu stadion itu dikunci? Faisal Ayah Muhammad Reko Setiawan, 19 tahun, menceritakan kepada Detik Jatim soal pengakuan kawan-kawan anaknya yang turut terjebak di Tribun 12 Stadion Kanjuruhan, tepat di mana gas air mata mengujar mereka. Menurut cerita teman-teman anak saya, saat kerusuhan terjadi, polisi menembaki beberapa kali gas air mata. Salah satunya ke Tribun 12 tempat anak saya menonton pertandingan kata Faisal Minggu tanggal 2 Oktober. Saat penonton berupaya berlari menuju ke pintu keluar untuk mengambil napas, mereka berdesakan hingga saling dorong. Ada yang terjatuh hingga terinjak dan tertindih. Belum lagi pintu keluarnya itu terkunci. Nah, ini suatu kondisi yang bisa menyusul tuntasnya. Juga Ridho Prasetyo, salah satu Aremania di Tribun 11, juga bercerita hal yang sama. Menurutnya pintu keluar di tribun itu terkunci karena gas air mata itu dikeluarkan. Hai Pak Keamanan, banyak yang tidak bisa keluar karena pintu itu tertutup atau terkunci. Jadi kami mencari air buat bersihin muka dan mata, ungkapnya Yoga Ridho Prasetyo. Berita ini bersumber dari Detik Sepak Bola. Yang jadi pertanyaannya, kenapa ini harus terjadi? Oke, kita akan tayangkan beberapa foto. Ini ada pemain terofisial Arema FC berkumpul untuk berdoa di taburan bunga di luar Stadion Kanjuruhan. Sangat terbaik di sana. Pantauan Detik Jatim, pegawai Singoedan datang ke Stadion Kanjuruhan Senin siang, hadir bersama mereka manajer Arema FC Ali Rifki. Mereka menabur bunga di sekeliling halaman Kanjuruhan. Mereka melakukan tabur bunga disertai doa bersama di patung Singa Tegal yang berada di luar stadion. Tangis pecah saat itu. Mereka tidak percaya tragedi akan terjadi. Sebagaimana sepak bola adalah hiburan, itu kita tidak bisa terlalu bersemangat atau terlalu fanatik. Kalah menang itu sudah biasa. Jadi jangan sampai ada korban jiwa lagi saat tim saingan kena kalah. Dalam foto tersebut ada kapten tim Johan Alvarisi. Tampak emosional begitu dia melakukan itu di sekitar stadion. Pelatih Arema FC pun menenangkan pemain yang tengah menangis. Kejadian tersebut pelik. Dan foto tersebut diambil oleh Detik Jatim. Wartawan Detik Jatim, terima kasih. Kita boleh apakah PSSI dan PT LIB bisa diperiksa polisi terkait tragedi di Kanjuruhan? Kita menunggu. Setelah kejadian tersebut,
Pemerintah langsung membuat tim gabungan independen pencari fakta kebenaran atau yang disingkat TGIPF tragedi Kanjuruhan. Nantinya hasil laporan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF tragedi Kanjuruhan kemudian ditanya perihal kemungkinan polisi memeriksa pejabat PSSI, PT LIP, hingga manajemen klub. Mahfud MD menilai itu masuk pro-justisia. Apakah ketua umum PSSI, Dirut LIP, hingga manajemen akan dipanggil? Sudah teknisnya yang perlu diperiksa kepolisian atau tidak untuk sekarang terserah Polri, ungkap Mahfud MD dalam jumpa pers virtual pada Senin tanggal 3. Untuk selanjutnya nanti tergantung pertemuan tim. Kalau ada sesuatu yang mengarah ke tindak pidana, pasti akan diperiksa siapapun. PSSI sendiri tak masuk dalam TFIPF tragedi Kanjuruhan bentukan pemerintah. PSSI tengah membuat investigasi sendiri yang dikepalai oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau sering kita kenal Iwan Bule. Imbas dari tersebut, Liga 2 juga dihentikan sementara. Bukan hanya Liga 1, tetapi Liga 2 juga dihentikan sementara. Setelah memutuskan untuk menghentikan penyelenggaraan Liga 1 terkait tragedi Kanjuruhan, kompetisi Liga 2 juga dipastikan bernasib sama. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi yang mengatakan pihaknya bersama PT LIP sepakat untuk menghentikan kedua liga tersebut. PSSI dan PT LIP menunda gelaran lanjutan Liga 1 dan Liga 2 itu selama 1 pekan, tetapi tetap juga menunggu hasil keputusan dari pihak pemerintah, kata Yunus saat dikonversi pers Detik Sport. Kata Yunus saat dikonfirmasi Detik Sport atas ini. Kalaupun juga memang harus diperpanjang untuk penundaannya, kami semua menyerahkan kepada pihak pemerintah untuk penundaan tersebut, intinya. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya menegaskan bahwa mengenai kompetisi hanya Liga 1, sementara kompetisi lain sedang dipastikan akan tetap berjalan. Keputusan itu diambil PSSI usai tragedi Kanjuruhan setelah sebanyak 125 orang menjadi korban jiwa atas kerusuhan supporter, di mana tragedi terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya FC yang berakhir 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun bahkan telah memberi instruksi khusus agar pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan kompetisi sepak bola di Indonesia. Bahkan pemerintah telah menyatakan pembentukan tim gabungan yang tadi kita bahas, yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Usut punya usut, ada edaran foto dari kepolisian. Ini surat ya dari Polres Resor Malang, nomornya tertera kepadanya Panpel Arema FC. Rujukannya mengenai permohonan bantuannya kepada Panpel Arema FC agar mengajukan surat permohonan perubahan jadwal. Itu sebelum terjadinya tragedi. Ini suratnya tanggal 12 atau 18. Nomor 12 September. Permohonan kepada PT LIP Polres Malang memohon kepada Panpel Arema FC untuk
memohon perubahan jadwal kepada PT Liga Indonesia Baru rencana pertandingan sepak bola antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC di Kanjuruhan Malang yang akan diselenggarakan pada 1 Oktober pukul 20 agar diajukan menjadi tanggal 1 jam 15.00 atau jam 3 sore 15.30 maaf, dengan pertimbangan keamanan. Pihak kepolisian pun sudah mewanti-wanti ternyata Liga 1 dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ini dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau sering kita kenal adalah Iwan Bule. Dia memutuskan untuk menghentikan Liga 1 sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ini dilansir dari situs resmi PSSI. Oke, sekian dulu acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu firman hidayah. Wassalamualaikum.